Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada pagi hari ini yang cukup cerah, cukup bersahabat udaranya. Sekarang masuk musim dingin kayaknya di Magetan ini, kemarau basah. Ini juga menandakan bahwa ada kerawanan yang terjadi di masyarakat. Artinya berdasarkan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Sat Narkoba Polres Magetan selama bulan Mei sampai dengan Juli 2025, Sat Narkoba berhasil melaksanakan proses penyidikan tindak pidana narkoba dengan 11 orang tersangka, di mana rinciannya adalah 10 tersangka tersebut usia dewasa dan 1 tersangka anak-anak. Ini yang mengkhawatirkan. Ya, kami dari Polres Magetan sengaja melaksanakan rilis kembali di pagi hari ini karena ini cukup mengkhawatirkan dan ini cukup meresahkan terkait peredaran narkoba yang ada di wilayah hukum Kabupaten Magetan. Saya ulang sekali lagi, 10 tersangka usia dewasa dan 1 tersangka anak-anak. Terhadap 11 tersangka tersebut, penanganannya 9 orang penanganannya tindak pidana biasa, dan yang 2, karena tadi sudah saya sebutkan, ada yang masih di bawah umur, melakukan proses diversi dan rehabilitasi. Inisial nama saudara WES, AAS, D, HWP, RBI, JAS, SDP, AYE, AT, MRN, AP di 3 kecamatan yang berbeda, yaitu di Mauspati, Takeran, Plaosan, dan Magetan Kota. Ya, jadi ada 4 ya. Mauspati, Kecamatan Takeran, Kecamatan Plaosan, dan Kecamatan Magetan Kota. Selain itu, Satres Narkoba dalam 10 hari terakhir ini menjelang pelaksanaan Surawan atau Suran Agung yang nanti bersama-sama acara-acara terkait tradisi pengesahan perguruan silat itu mulai akan ada di wilayah kita. Kita melaksanakan mitigasi dengan melakukan razia minuman keras untuk tidak disalahgunakan dalam prosesi yang sakral tersebut. Kita tidak ingin anak-anak muda atau penggembira dalam acara-acara tersebut mengkonsumsi minuman keras di bawah pengaruh alkohol sehingga melakukan tindak pidana yang bisa merugikan masyarakat yang ada di Kabupaten Magetan ini. Banyak sudah contohnya di kabupaten lain. Untuk itu saya perintahkan kepada jajaran Sat Narkoba untuk mengantisipasi hal tersebut. Kita melakukan razia peredaran miras. Alhamdulillah kita amankan 233 botol minuman keras yang ada di depan saya ini, bisa dilihat dari berbagai merek. Dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bisa meminimalisir terjadinya penyalahgunaan minuman keras yang beralkohol di wilayah yang memabukkan. Ya. Kemudian juga barang bukti sabu-sabu, ya. Ganja. Ya. Pak Kasat silakan pegang. Banyak sekali ungkap-ungkap terkait dengan peredaran narkoba dan lain sebagainya di wilayah Kabupaten Magetan. Tentu saja tujuannya adalah untuk melaksanakan pencegahan, ya, pencegahan penyalahgunaan narkoba, baik itu masyarakat maupun bagi generasi penerus kita. Ya, karena narkoba ini salah satu atensi dalam Astacita Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, bagaimana generasi muda kita bisa kita selamatkan dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba. Dan di Hari Bayangkara ini kita memberikan hadiah kepada masyarakat Kabupaten Magetan
khususnya berupa penindakan penyalahgunaan narkotika dan minuman keras. Semoga ke depan ya, dalam semangat Hari Bayangkara yang ke-79 ini, penyalahgunaan yang ada di masyarakat khususnya terkait narkoba, narkotika, obat-obat keras terlarang, kemudian minuman keras itu bisa ditiadakan atau bisa kita minimalisir pelaksanaannya di masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya silakan apabila teman-teman ada pertanyaan. Orang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang, karena yang sisanya sudah dalam proses tahap kedua, ada 7 orang di hadapan kita, dan ini sebagai wujud supaya mereka betul-betul tidak mengulangi lagi apa yang telah mereka lakukan, merusak generasi penerus, merusak masyarakat yang ada di Kabupaten Magetan ini dalam hal penyalahgunaan narkotika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa diamankan dan kasusnya apa saja nih? Tadi sudah saya sampaikan bahwa tersangka ini kita amankan kurun waktu bulan Mei sampai Juni. Sekarang persiapan Juli ya. Mei, Juni, selama 2 bulan. Terus kasusnya apa nih? Kasusnya yang pertama penyalahgunaan sabu, kemudian yang kedua ganja, yang ketiga obat keras, dan yang terakhir juga kita melaksanakan penyitaan terkait miras, minuman keras yang beralkohol. Untuk rata-rata para tersangka ini pemakai, pengedar atau seperti apa nih? Pengedar, yang pemakai juga sudah ada juga yang tadi disampaikan, ada 2 pemakai yang saat ini proses rehabilitasi, dan juga ada yang di bawah umur ini yang sangat kita sesalkan. Ada pengguna yang di bawah umur. Yang untuk bawah umur berarti seperti apa untuk proses hukumnya? Kita laksanakan proses diversi, berkoordinasi dengan instansi terkait, kemudian kita laksanakan rehabilitasi. Dan kalau untuk yang miras dan ini yang paling bahaya seperti apa dan? Miras semuanya berbahaya, tidak ada yang paling berbahaya. Semua miras ini berbahaya karena miras ini akan menimbulkan ataupun efeknya membuat masyarakat terpengaruh dalam kondisi mabuk-mabukan, dan cenderungannya adalah berbuat perbuatan tindak pidana setelah melakukan atau setelah mengkonsumsi minuman keras. Dan kalau wilayah Magetan sebenarnya peredaran kemana saja? Seperti tadi kami sampaikan, kami tidak melihat peredaran kemana saja karena miras narkoba ini bisa masuk di segala lapisan masyarakat. Di mana saja kita antisipasi, tidak ada kecamatan tertentu yang menjadi potensi ataupun lebih kita fokuskan, tapi kita melaksanakan pengawasan di seluruh 18 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Magetan. Rata-rata mereka ini waktu pemakai itu di rumah, di jalan itu seperti apa? Ada yang menggunakannya di rumah, ada yang menggunakannya di luar rumah, bahkan ada yang menggunakannya juga di lokasi-lokasi pusat keramaian. Pasal yang diterapkan? Pasal yang diterapkan untuk pasal yang kita terapkan pasal 112 Undang-Undang 35 tahun 2009. Informasinya baru dari yang bersangkutan ya, tapi kita dalami. Tadi diamankan di Maus Pagi, tidak boleh disampaikan. Kasih sabu, sekarang ulangi lagi. Apa? Dikasih ganja, kemarin sabu, sekarang ganja. Sudah tertangkap 2 kali Pak, punya keluarga, punya istri, punya anak. Nggak kasihan sama keluargamu? Kasihan. Kalau kasihan gimana? Mau ngulang lagi? Tenang gue. Serius. Benar. Obat apa? Aku sih. Obat ya. Nih. Jelas ya? Ini baru semua nih. Baru. Ini baru juga. 4 kali, 4 kali. 2 kali. Oh, ini 2 kali juga nih. Oh? Kali. Hah? Kali ini? Saya silakan menanyakan kalau tidak bertanya. Yang
kami temukan pada saat mereka menggunakan ini adalah bekas penggunaan satu-satu, sehingga yang ada adalah pipet, kemudian dari hasil tes urin kemudian mereka positif mengandung amfetamin untuk urinnya, sehingga dari situ kemudian kami cek juga terkait dengan HP-nya apakah mereka ini juga terlibat dalam jaringan narkotika, karena yang namanya pengguna yang bisa di rehab atau diversi itu adalah pengguna yang tidak terlibat dalam jaringan narkoba, sehingga jangan memiliki pemikiran oh berarti kalau menggunakan narkoba tidak bisa ditahan. Nggak seperti itu juga, karena ketika polisi bisa membuktikan bahwa selain menggunakan dia juga terlibat dalam jaringan narkoba, maka tetap bisa dikatakan pengedar. Artinya dia setelah penggunaan dari siap, betul, karena memang setelah kami cek mulai dari HP-nya dan sebagainya, memang yang bersangkutan ini memang beli untuk diri sendiri, dan kemudian memang pada saat kami laksanakan pengamanan itu memang sudah tidak ada karena sudah dipakai, sehingga pada saat kami tes pun juga positif sampai kami. alasan penggunaan apa nih? Alasan menggunakan itu? Kalau dari keterangan yang bersangkutan alasannya karena ada permasalahan kedua orang tua yang tidak harmonis, sehingga dia pelampiasannya memakai. Dan bisa merambat ke di bawah umur itu apa dari tersangka itu bisa menjelaskan sampai keluar? Informasinya baru dari yang bersangkutan ya, tapi kita dalami. Diamankan di mana dia? Tadi diamankan di Maus Pagi, Nggak boleh tidak boleh disampaikan. Kasih Undang-undang perlindungan